apa? Di kita ya perlu baca hadis targhib supaya termotivasi, atau hadis tarhib supaya takut sama kita nih. Contoh hadis targhib, umumnya tarhib nih, kalau nggak sembahyang tadi neraka, atau mah di kuburan tadi mak cocok. Pernah dengar nggak itu? Yang apa? Kalau jengking itu ya? Ular. Jauh aktor. Kuburan. Iya. Begitu kita tanya yang dari kubur, nggak pernah ngecek yang gitu-gitu gitu. Ya itu mah kuburan, bukan alam kubur. Jadi beda antara kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan mah teman orang bangke, Pak. Kita nih, begitu napasnya nggak ada, kata bidan, wah ini udah nggak ada ini mah. Ya kan kita dipendam aja, dipendam. Kalau dipendam itu urusan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah mikirin, Pak. Nggak usah begini. Waduh, bagaimana nih supaya badan saya utuh? Malu saya kalau mau nyata ada yang gali. Udah pada hancur badan saya. Nggak usah mikirin itu. Apa ada jaminan yang badannya itu mulia? Benar. Belum tentu, ya. Pak Adul masih ingat kan dulu yang kita pada ke Bali itu? Iya. Di Bopun Trayan itu ya? Kintaman. Ya. Itu mah pada utuh. Iya. Iya, pada utuh. Kan bukan muslim. Iya kan ya? Kenapa? Karena di situ. Ya gitu. Atau umumnya di apa, di balsam, bukan balsam caplang, bukan. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan ada bahasa begini, oh badan dia mau utuh. Kalau utuh emang dia mau ahli Quran, kalau dia min ahli ibadah, min ahli to'ah, yang mau utuh silakan. Memang itu memang Allah berikan kelebihan. Tapi kita biasa-biasa aja, tukang mabok. Kan gitu, nggak pernah sembahyang, tiba-tiba ada yang kita utuh. Ya bukan berarti kita mulia, belum tentu gitu Pak ya. Makanya niatnya jangan sampai ada bahasa begitu. Nah, sebenarnya. Jadi para ulama, nih ke bawah-bawah lagi kan punya murid-muridnya lagi sampai kepada Imam Syafi'i umpamanya, Imam Mujtahid Mutlaqin. Jadi ada Imam Hanafi punya murid banyak nih. Nah, di antara muridnya Imam Hanafi itu ada salah satu gurunya daripada Imam Syafi'i, kan gitu ya. Nah, Imam Syafi'i itu punya guru, salah satu gurunya adalah Imam Malik, ya kayak gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid daripada Imam Syafi'i, ya kayak gitu. Terus ke bawah sampai kita Pak. Kayak gitu. Maunya apa yang Pak Adul maunya nyantrinya di Kirohyat ya? Iya. Indah Surat itu sama. Pasung. Kan sanadnya jelas Pak. Sanad ilmunya jelas. Kita maunya guru-guru kita maunya dari Keto Ilmu Geni ya. Ke apa nih? Ke Al-Masuriyah. Ya, sama. Kenapa orang Indonesia mazhabnya Syafi'i? Karena mayoritas Wali Songo itu adalah mazhabnya Syafi'i itu Pak. Dan kalau dibilang kalau gitu mazhab yang pas itu mana yang benar? Semuanya benar karena mereka ahlu sunnah wal jamaah dalam fikih. Adapun perbedaan biasa aja Pak, jangan bingung. Kayak makanya Pak Salam Sidim punya guru Ustaz Utun. Ternyata Ustaz Utun mah rokoknya Samsu, nama Ji. Wah, Ji maksudnya. Dia kan nggak ngapa-ngapa gitu Pak ya. Ya beda begitu umpamanya loh ya, seperti itu. Jadi kalau beda antara guru murid dia biasa aja gitu Pak. Sampai kepada kita nih. Nah, maka para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama itu. Nabi itu warisannya apa Pak? Duit. Nabi itu warisannya adalah ilmu Pak. Makanya di Quran jelaskan apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Jadi perintah Allah kepada Nabi SAW itu yang minta apa? Yang minta ditambah apa? Ilmu Pak. Bukan minta duit, minta nambah. Jadi rabbi zidni ilman. Kalau kita udah punya ilmu nih, kita nih jangan belagu Pak. Kenapa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim gitu Pak. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada Allah yang maha mengetahui, maha alim. Jadi kita nggak boleh merasa sundul langit gitu aja. Kalau kita sudah mumpuni gitu Pak, nggak boleh. Tidak boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa Abi Dzar annahu qala alaihi salatu wasalam ya Abadzar li antaqdu fa ta'ala baban min kitabillah khairun laka min an tusalliya alfa amar. Min kitabillah ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atan. Wa li antaqdu fa ta'ala baban min al-ilmi amilani aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin. Terus sekalian. Jadi Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari beliau berkata, qala alaihi wasallam Nabi bersabda ya Abadzar. Jadi yang ngomong ini Nabi Pak kepada Abi Dzar. Ya Abadzar. Jadi kalau ada ya ini tidak pakai ya Abadzar, bukan ya Abu Dzar atau ya Abi Dzar, jangan. Ya Abadzar. Kalau namanya Abdullah, ya Abdullah. Betul atau salah? Ya Abdullah betul. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Jangan ya Abdillah. RT Abdillah. Kalau pakai ya nida ya Abdullah. Gitu ya. Ya Abadzar. Bukan ya Abu Dzar atau ya Abi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulillah atau ya Rasulullah. Nah ini mana? Mohon. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina, bukan Sayyidina, bukan Sayyidana, Sayyidina. Jadi ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin, jangan Muhammadan, Muhammad jangan, Sayyidina Muhammadin. Nah, kalau terusin ke Sayyidina Abu Bakar, ila hadratin Sayyidina Abi Bakar atau Abu Bakar. Jangan Abu Bakar. Jangan ilaharati Sayyidina Abu Bakar, jangan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bisa doang berarti. Kalau Abu Bakar ngerti. Jadi kalau ada yang bilang ilaharati Sayyidina Abu Bakar, berarti dia bisa. Tapi kalau dia bilang Sayyidina Abi Bakar berarti dia ngerti. Beda nggak? Bisa untuk ngerti lah. Beda. Makanya nanti kita rubah dikit-dikit nih. Kalau kebiasaan kita, nanti kita rubah. Bukan berarti salah, bukan. Ini kan penerapan ilmu nahwunya. Maksudnya apa ya? Seperti itu, penerapan maksudnya penerapan. Jadi ya Abadzar kata Nabi SAW, li'antak tu fata'al buaban min kitabillahi ta'ala. Engkau itu belajar satu bab daripada kitab Allah Al-Quran. Khairun laka, lebih baik bagimu min antusoliyah mi'ata raka'atan. Daripada engkau sembahyang 100. Jadi kita belajar Quran satu daripada Al-Quran lebih utama daripada sembahyang 100 rakaat. Ada kita yang sembahyang 100 rakaat? Kemarin yang 23 jam. Ya. Giliran cepat seperti sangat pinggang sakit nih. Kan gitu ya. Nah, itu. Lalu namanya lagi waliantar itu kata al-baba minal ilmi. Wayang belajar. Engkau itu berangkat lalu belajar satu bab daripada ilmu. Amilani awalam ya'mal. Baik kau amalkan ataupun belum kau amalkan. Kan ilmu ada yang bisa langsung kita amal, ada juga yang kagak. Benar nggak? Ya. Contoh. Kita lagi belajar tentang haji mamanya. Emang langsung kita praktek haji? Kan ngantri dulu. Jangan bilang begini, udah pergi aja belum? Ya saya menunggu panggilan Allah aja. Udah daftar belum? Mesti daftar dulu. Gitu Pak. Daftar dulu. Kalau punya duit, kalau punya duit, daftar gimana? Gimana enggak? Tinggal lah. Sebenarnya tinggal baca surat Yasin sama buah surat tanah kan gitu. Iya. Jadi belajar satu bab daripada ilmu, baik kita amalkan atau belum kita amalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi belajar itu lebih utama daripada sholat 1000. Tapi sebenarnya sholat sunnah ya, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kenapa? Kenapa? Kita rajin banget sholat nih Pak. Ternyata abis kita pipis kita nggak cebok, langsung wudhu, langsung sholat. Sangat sholat kita? Enggak. Kan pasti nempel itu anunya.
najis. Tapi nggak ada ilmu. Itu kan itu penting ilmu gitu Pak. Iya. Iya. Makanya diteruskan di sini Pak. Ini setan, iblis Pak. Ternyata dia kan keluar aja. Coba biarin dia keluar. Ya, pengen belajar. Malah mas sekalian, mungkin kita sering dengar itu pernah dengar cerita ada setan mau masuk ke dalam masjid, cuman nggak jadi. Nabi nanya, wahai setan, kenapa kamu nggak jadi masuk? Saya sebenarnya pengen masuk ini, mau nggodain itu lagi sembahyang. Cuman berhubung ada yang tidur tuh, lo takut sama yang tidur? Dia orangnya orang ngerti no, orang alim. Godain yang itu mah gampang, tapi kalau dia terbangun, kita tahu salah. Nah gitu Pak. Jadi ternyata seperti itu. Makanya apa pentingnya menuntut ilmu itu. Tapi bukan berarti begini, sembahyang Jumat, belum saya belum dapat ilmunya. Jangan. Sembahyang mah sembahyang pagi itu Pak. Sambil ntar kita ketemu kan Pak. Itu Pak ya. Jadi jangan dijadiin alasan kita nggak mau sembahyang itu karena belum bisa. Jangan Pak. Jangan. Tetap kita harus sembahyang, nggak apa-apa. Mohon apa? Sembahyang itu sholat lah. Yang ngucapin itu berapa ucapan sih Pak? Kan cuma 5 Pak. Yang wajib maksudnya. Pertama takbiratul ihram. Itu yang pertama Pak. Allahu Akbar mesti kita ucapkan. Nggak boleh kita nggak ngucapin. Walaupun kalau wah gini, tapi nggak keluar itu nggak sah Pak. Begini, nggak ada suaranya, nggak sah. Walaupun kelihatannya usolli, usolli fardhu maghribi, tapi nggak ada suara Allah Akbar yang tidak sah Pak. Dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Karena harus disuarakan. Jadi Allahu Akbar, nggak boleh putus, nggak boleh Allah Akbar, nggak boleh wow lo, nggak boleh. Nah, nggak boleh pakai wow. Atau A-nya panjangin. Allah, nggak boleh. Atau Allahnya kedengeran, Akbar kagak. Allah. Nggak sah ya. Apalagi Akbar, apalagi itu mah. Nggak boleh Pak. Harus full sempurna. Allah Akbar. Dan nggak boleh dalam hati. Harus disuarakan minimal kuping kita yang dengar. Allah. Tapi kalau sembahyang sendirian nggak usah. Allah. Biar tahu. Kayak cingeran sembahyang, kayak cingeran gitu. Kecuali ada tamu, ya takut. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama kan Allah Akbar tadi Pak. Jangan ketupan nih. Jangan sampai diem baik. Usolinya disuarain, tapi Allah Akbarnya kagak. Sebalik Pak. Usol itu sunnah. Yang wajib ucapan Allah Akbar, Allah Akbar. Yang kedua Fatihah Pak. Bacaan Fatihah itu hukumnya wajib, kan termasuk rukun. Ya, rukun. Kecuali pas kita datang ternyata Ustadz Utun nih jadi imam, udah ruku. Pas udah ruku kita baru nyampe Allahu Akbar. Nggak usah baca Fatihah lagi. Yang penting dapat ruku gitu Pak ya. Pas kita datang ternyata walam yakul lahu kufuwan ahad. Pas kita Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Udah ruku. Udah ya langsung ruku. Nggak usah diselesaikan tuh Fatihah sampai wala dolin, nggak usah. Ya. Tapi kalau kita datang ternyata pas udah bangun, dapat ruku nggak Pak? Dapat ruku nggak? Nggak dapat kan ya? Berarti nggak dapat rakaat gitu Pak. Nggak dapat rakaat. Tapi kalau kitanya ngikutin Ustaz Utunya ini yang mimpin sembahyang itu dari awal, pas wala dolin, amin, terus baca surat kita, diem baik, orang mikirin apa baik. Nggak baca Fatihah nggak apa. Lupaan baca Fatihah. Pas ngeliat, ruku belum baca Fatihah, mesti diselesaikan tuh Fatihah. Salah dewek itu mah. Dan nggak apa-apa. Bacanya Fatihah sendiri nggak apa-apa. Imam ruku,
i'tidal belum kelar kan ya biasanya. Ya nggak apa-apa. Sujud nanti kita susul. Nggak usah full 3 kali bacaannya. Sekali boleh nggak? Boleh. Jangankan sekali nggak baca boleh nggak? Boleh kan sunnah hukumnya. Tapi jangan sampai bocor sama bocah ini urusan. Bisa-bisa bocah ntar mau. Enggak baca boleh. Oh nggak bisa. Sunnah. Makanya bocah jangan sampai bocor ini. Iya biarin dulu, ajarin begitu. Paling terus dulu ingin usul ayat, oh gini mau gua pelajarin sunnah, kan gitu. Nah, jadi cuma ntar imam begitu sujud yang kedua lamain dikit. Kalau kita rasa ada yang seperti itu, wah yang ketinggalan nih lamain dikit supaya dia bisa ngejar kita gitu maksudnya Pak. Makanya Pak jangan sampai pas lagi sembahyang kita mikirin apa baik, walaupun emang kepikiran apa baik, benar nggak Pak? Iya, apa itu kepikiran? Apa baik? Seperti itu. Pas sholat mah ingat. Iya. Apa tuh kepikiran? Oh. Sholat tuh belum nih. Udah pasti itu manusia. Iya makanya apa kan ada anekdot itu ada anekdot. Jadi ceritanya si kiai punya murid. Nah duduklah sholat dia di luar, kayak masjid ini di luar. Ternyata ada suatu judul kenceng apa tabrakan atau apa. Begitu selesai sembahyang, gurunya nanya sama muridnya, kamu dengar tadi? Murid kan bingung. Gua bilang dengar takut kagak khusyuk. Ada dia bilang apa? Orang dengar lu kasih budek ya. Malah dikatain budek. Saking takutnya tuh tadi. Padahal Iya kan. Iya. niatnya membohong nih pengen pengen khusyuk gitu maksudnya. Malah dikatain lu budek anjing. Kan tadi saya bilang kalau kita mah imannya masih iman baterai. Kita udah sembahyang udah alhamdulillah mesti bersyukur gitu. Betul. Bagus ini namanya sakir. Loh. Orang yang suka bersyukur kan sakir. Nah gitu Pak. Ini kalau namanya sakir jarang bersyukur, nguret-nguret mulu nggak cocok. Ringan-ringan. Ya makanya gitu. Sesuai. Gitu. Sudah. Jadi Mas kalian, itulah keutamaan daripada ilmu Pak. Satu lagi Pak. Kata Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa utiyalahu sawaba sab'ina nabiyan. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, satu bab daripada ilmu yang belajar banyak. Buat ngapain? Liyu'alliman nas, buat ngajarin orang lain. Maka dia diberi pahala apa? Pahala 70 nabi. Pak, jangan ada di benak kita itu pikiran kita, saya bukan kayak Suromsili yang punya murid, punya yang bisa diajarin. Bukan Pak, kita punya anak apa? Ya. Punya cucu nggak? Ya. Cucu biasa deketnya mangkongnya apa bapaknya? Hah? Coba dah. Pasti mangkongnya. Iya. Coba dah. Anak hilang. Tanya Muhammad. Biasa kan kongnya ya? Iya. Abah. Lah, kita tahu nih kalau belum mengapa-ngapain baca bismillah ya kayak gitu Pak. Tong, lu kalau belum pengen ngapa-ngapain baca bismillah ya. Iya Bang. Nih gua pakai. Kalau dapat rezeki baca apa? Alhamdulillah. Nih gua bagi duit. Baca apa? Alhamdulillah. Gua bagi duit baca apa? Alhamdulillah. Kan itu ngajarin Pak. Yang begitu-begitu ternyata apa? Dia praktekin, lalu dia punya anak ngajarin nama anaknya juga. Maka setiap dia dapat rezeki dia ngucapin itu gara-gara kita yang ngajarin, maka kita dapat pahala jariah besok. Jadi jangan ada di benak kita itu saya bukan ustaz, nggak punya tahlim, bukan itu Pak. Siapapun kita bisa berperan Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini semua memotivasi kita nih Pak ya. Kita baca Fatihah, mau mulai beribadah, keluarga.